Semoga ini jadi dokumentasi terakhir. Ini rencana saya menjadi dokumentasi terakhir saya dengan Pusoko atau Kijang Hijau SX Up tahun 98 maaf, untuk terakhir kalinya, karena di awal tahun 2026 ini tanggal 30 Januari 2026 kita sekeluarga berencana akan melepas Pusoko. Saksikan terus cerita saya sambil nyetir. Ini adalah Toyota Kijang tahun 1998. Mobil ini kami dapatkan dari keluarga. Dulu turun, memang mohon maaf agak berisik. Mobil ini historinya cukup banyak sekali. Kenapa sampai didapatkan mobil ini di tangan keluarga kami? Dulu mobil ini historinya yang pertama, memang dari saudara kami yang ada di Jawa Barat, memang beliaunya cukup berkecukupan waktu itu. Kemudian beliau ini membeli mobil ini. Kemudian singkat cerita, di tahun 2013 atau 2012, saya kurang ingat ya. Di tahun 2012 mobil ini itu akhirnya kita beli karena ada suatu kejadian di mana bapak saya dulu seorang pengusaha sapi. Nah, di mana pengusaha sapi itu punya gudang yang cukup banyak. Nah, di salah satu gudang itu bapak membenahi gentengnya. Nah, dulu gentengnya itu terbuat dari asbes. Nah, ketika asbes itu dibenahi, bapak itu salah injek pijakan. Kemudian ketika diinjak itu adalah asbes yang tidak ada pegangan sama sekali. Jadi singkat cerita bapak langsung ambles gitu, jatuh di dalam gudang yang terkunci. Kemudian ada tetangga kami yang dengar teriakan itu, kemudian bapak ditolong. Pada saat itu bapak langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di Jogja, rumah sakit Bethesda kalau tidak salah dulu. Kemudian di sana ditangani secara serius dan ternyata tulang belakang bapak itu bergeser, tidak retak tapi bergeser. Nah, pilihannya itu dua, terapi atau operasi. Nah, karena ada masih punya pilihan terapi atau operasi, maka bapak milih terapi. Nah, untuk menunjang terapinya itu bapak kemudian memilih untuk gimana caranya supaya mobilitasnya itu tidak terganggu. Waktu itu kondisi memang di keluarga kita tidak punya mobil sama sekali, masih mereka tidak punya mobil sama sekali, dan ya memang kita punya keinginan untuk punya mobil, tapi nggak tahu mobilnya apa. Dulu ibu sempat pengen Daihatsu Taruna, tapi kemudian karena beberapa pertimbangan, mungkin saya dan adik juga masih sekolah, jadi keinginan itu dikubur lagi. Kemudian singkat cerita, kembali ke cerita yang tadi, bapak butuh mobilitas dan tidak memungkinkan pakai motor. Bapak itu cuti cukup lama atau rehat dari pekerjaannya cukup lama. Nah, singkat cerita, Pak D ini menjual mobilnya pada waktu itu, di tahun itu, karena ingin ganti mobil. Dan kebetulan sekali waktu itu adanya mobil ini. Jadi ya sudah, tinggal teruskan merawat dari keluarga yang ada. Ketika kita teruskan, kemudian terjadilah pembayaran, bla bla dan itu, dan akhirnya kita punya mobil untuk pertama kali di tahun 2012 atau 2013 kalau tidak salah.
Nah, di tahun itu kondisinya bapak sama sekali, bapak dan ibu itu sama sekali tidak bisa menyetir mobil sama sekali. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, kita dulu bapak meminta tolong tukang kebun di kantornya untuk ngajari. Ketika ngajari itu startnya mulai jam 9 malam sampai jam 2 pagi atau jam 12 malam karena traffic low, jadi tidak begitu ramai. Jadi bapak memilih di jam-jam 8, 9 itu baru start untuk latihan nyetir mobil. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah itu dulu latihannya itu cukup dramatis ya, karena bapak ibu itu gantian latihan, bapak ibu. Nah, kemudian suatu hari ada cerita lucu itu ketika memang hari itu hujan deras, tidak memungkinkan untuk pakai motor karena udah punya mobil ya, cerita udah punya mobil, kenapa pakai motor, tapi belum pede untuk nyetir. Nah, ketika belum pede untuk nyetir, nah, bapak ibu ini kerjasama. Ibu jadi dulu itu istilah di Jawa itu kan jagong atau walimatul urs atau nyumbang ya. Nah, itu dulu di area Kalibawang, atau kalau di Kulon Progo itu areanya cukup naik dan cukup tinggi, kokap Kalibawang itu cukup kokap, jadi cukup tinggi seperti itu. Jadi ketika waktu itu di area yang tinggi ataupun area yang turun itu bapak dan ibu kerjasama untuk bagi tugas. Bapak ngegas ngerem kopling persneling, ibu bagaimana caranya, karena belum pede nyetirnya, ketika naik itu ibu pegang tuas handrem. Jadi bisa dibayangkan ketika waktu itu memang berdua belum pede, terus kemudian harus pakai mobil di area menanjak atau turun. Waktu itu saya juga masih kecil, jadi waktu itu jadi belum enak lah untuk disuruh-suruh nyopir, apalagi belum punya SIM ya waktu itu. Jadi mereka berdua kerjasama, ada yang megang handrem, ada yang ngatur bagaimana caranya jalan, gas, rem, kopling, persneling. Jadi seru gitu, drama-dramanya ada hitungan 1, 2, 3, jangan lupa handrem ditarik gitu. Lucu banget dulu ketika waktu itu pertama kali punya mobil. Terus yang seru lagi memang untuk cerita-cerita di mobil ini selanjutnya, ketika antar jemput eyang, yang dimana eyang saya itu kan sudah berusia 85 tahun ke atas ya, mungkin 87, karena orang zaman dulu banget gitu loh. Untuk catatan lahirnya ya saya juga kurang tahu. Di KTP ada, cuma saya kurang membaca ya. Coba nanti ketika ada video kedua, coba saya carikan tahun berapa eyang saya lahir. Nah, kemudian singkat cerita, eyang ini punya sakit di kaki teman-teman. Jadi ketika kakinya sakit, tidak bisa jalan, benar-benar seperti lumpuh gitu. Tapi bukan lumpuh, memang ada semacam cairan gitu di area kakinya. Nah, ketika sakitnya kumat, jadi memang harus diantar ke dokter. Nah, ketika diantar ke dokter itu, ya mobil ini yang menjadi pahlawannya eyang untuk membawa ke dokter. Jadi eyang kan tidak bisa naik secara langsung, jadi memang ketika naik baru pantatnya aja dari sebelah kiri misal, nah itu dari sebelah kanan bapak tuh narik eyang untuk bisa duduk di penumpang sebelah belakang ini. Dulu seperti itu. Terus dulu almarhum eyang kakung juga cukup seneng naik mobil ini karena luas, dan bangga lah dulu ketika bapak bisa punya mobil kijang ini. Eyang dulu seneng. Dulu waktu itu saya menginjak SMA diperbolehkan untuk nyetir sendiri.
dan bapak juga sudah mulai minta tolong saya untuk diantarkan kemana-mana. Senang dulu, cuma pakai Kijang ini nganter bapak, nganter yang Agung sampai di peristirahatan terakhir pun ketika di rumah sakit, yang nganternya pakai mobil Kijang ini. Ya, sebagai kesimpulan, cukup banyak sekali cerita-cerita yang ada yang di apa ya, yang dikemas atau yang bisa kita ingat-ingat lah mungkin 10-20 tahun ke depan. Mungkin kalau anak saya besok nonton video ini kita bapak sama yang aku orang tua saya, ya, anak saya bisa merasakan itu pernah punya Kijang warna hijau kesayangan yang aku, dan di tahun 2026 ini di bulan Januari tanggal 30 Januari dengan berat hati akan kami lepas. Harapan saya, karena beberapa lama saya merawat ini, berusaha ya ala kadarnya, tapi berusaha membaikkan atau memberikan hal yang terbaik untuk merawat Kijang ini. Saya rasa semoga pemilik berikutnya bisa terus merawat, bisa terus menjaga keutuhan Kijang ini, karena setiap keluarga Indonesia itu pasti punya cerita dengan mobil Kijang. Mungkin itu aja teman-teman, per 30 Januari 2026 saya insya Allah melepas Toyota Kijang STX tahun 98, STX Up tahun 98 ini yang sudah cukup lama dipelihara atau dirawat oleh keluarga besar kami. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.